Makanya di dalam kaji tasawuf itu ada sholat syariah, ada sholat thariqah, ada sholat hakikat, ada sholat ma'rifah, dan puncaknya sholat iqon. Ini kula maca buku Pak ngeten iki, ngoten lho. Dadi maca buku lajeng titik-titik kula praktekaken. Makanya kula ngampun ngene. Kula niki apal ngoten karena sudah tak praktekkan, tak baca, tak praktekkan. Jadi enak ngoten. Sehingga kula salat ini mboten enten masalah dengan siapapun. Karena salat itu salat diri aja. Salat itu ngatur awake dhewe. Atimu piye ngono lho asline niku. Aja mek gur oh ngono, ada niku pun enak ngoten. Balik, jadi qauli niku lisan gitu. Terus fi'li niku perbuatan. Apa itu? Qiyam, berdiri. Ruku' gitu ngoten niku. Iktidal niku qiyam, tapi disebut iktidal oleh karena berasal dari keadaan ruku' lalu diiktidal, diadilkan, diluruskan. Iktidal berasal dari kata adil, diiktidal. Perbuatan kita meluruskan dari bengkok ini namanya iktadala, ya'tadilu menjadi iktidal. Iktidal. Keadaan nggih berdiri. Lajeng sujud. Duduk di antara dua sujud dan duduk akhir. 6 kan niku? Gitu. Jumlah 6 niku hakikatnya 5. Kenapa? Oleh karena antara iktidal dan qiyam itu sama. Posisi qiyam dengan iktidal sama, gitu. Iku juga ketemu 5, jenenge berdiri alif, ruku itu lam, gitu. Qiyam iktidal nggih alif, sujud niku ha, duduk di antara dua sujud niku jenenge mim, duduk akhir dal ketemu alhamdulillah. Maksudnya jenengan lek salat iku aja lali. Diweki ngoten-ngoten niku biar salate enggak bablas angine ngoten. Sehingga enggak sempat ngurusi orang lain. Nggih to? Niki lek dibahas kena apa kok alif? Apa arti alif niku panjang to. Kan wa allafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jenengan lek enggak nyekel huruf alif niki enggak iso bersaudara ngoten. Enggak iso ikhwana. Panjang mungkin pembahasannya. Kenapa kok alif nih? Pertama selalu alif. Huruf Arab niku yang pertama alif. Alif niku artinya lemah lembut. Artinya lemah lembut. Gitu. Alif mu'allaf gitu, tasik lemah iman ngoten. Wa allafa baina qulub. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Gitu. Terus bener ya? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum il kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Artinya apa? Lek jenengan mboten ngugemi huruf alif niki balik nang asale suka musuhan. Tapi lek nyekel huruf alif, ora huruf alif dicekel mboten. Jenengan atine jenengan lunakaken ngoten lho. Atine dilunakne Allahu Akbar mulai juga alif, alhamdulillah juga alif. Makanya sholat itu Allahu Akbar, baru nanti iso bismillah ngoten. Lek mboten ngoten ki balik asli kaya qabil. Ngoten asline balik asli. Lah niki dikongkon sadar ngoten. Salat pas salat niku kongkon sadar. Makanya salat itu mengandung makna pengertian itu dikaji dalam ilmu tasawuf. Nek yok nopo carane takbiratul ihram ngangkat kedua tangan, apakah segini atau gini saja atau segini atau seperti apa, itu fikih. Ya mungkin hasilnya macam-macam. Nek Imam Syafi'i hadfal mangkibeh gitu. Lek Imam Malik enggak usah, enggak ono gunane gitu.
Nah Imam Hanafi malah makruh sedekap niku. Lah Imam Syafi'i Imam Hambal Ibnu Hambal niku teng mriki. Lah mungkin mereka juga punya murid-murid yang berbeda-beda. Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid, beda-beda juga. Dan bedanya niku satu pendapat beda tempat itu bedanya itu mboten kontradiktif nggih, sangat berbeda ngoten. Contoh misalnya mabit sing haji nggih. Mabit bi Musdalifah dan Mina. Niku menurut qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i, qaul qadim niku Al-Imam Asy-Syafi'i ketika berdomisili di Hijaz atau di Mekah. Niku dihukumi min wujubil haji, dari wajib haji. Wajib haji konsekuensinya orang yang meninggalkan wajib haji, hajinya sah tapi wajib bayar dam. Nah, ketika Al-Imam Asy-Syafi'i berdomisili di Mesir, lalu lahir formulasi qaul jadid gitu. Niku mabit bi Musdalifah dan Mina niku min sunanil haji, sunnah haji. Nek sunnah kalau bisa mabit ya dapat pahala, kalau nggak bisa nggak apa-apa, nggak wajib bayar dam. Nah, saya milih yang sunnah. Kalau saya milih yang sunnah, ya pokoknya saya milih yang sunnah biar mudah. Seandainya wis kadung niat wajib nggak iso ternyata. Kan dulu tahun berapa itu ya? Tahun 2003, 2004 itu untuk mabit itu sulit. Kalau sekarang udah enak. Jadi 2008 ke 2007, 2005 saya masih ngalami itu. Mabit di Musdalifah itu kesulitan. Sehingga bis itu hanya dilewatkan saja, nggak sampai kita turun. Lewat gitu. Itu nggak turun. Nah itu debat. Ada yang mengatakan itu belum mabit, ada yang mengatakan sudah mabit karena sudah melewati. Nah, daripada gegeran aku tak wong sunnah wae. Jadi menghindari perdebatan ini mustahab. Al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari perbedaan itu sangat dicintai oleh Allah. Jadi jenengan tukang milih gegeran, saya tak milih sing ringan atau saya ikut nderek jenengan atau saya tak melakukan apa yang saya yakini. Wis nggak usah nyalah nih kono, nggak usah nyalah nih sini, gaya awake dhewe mawon. Ngoten. Niku lebih dicintai oleh Allah. Jadi saya balik kepada ruku, sujud dan lain sebagainya ya. Qiyam, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, lalu duduk akhir. Itu kalau qiyam itu alif, ruku lam gitu, sujud itu mim, duduk di antara dua sujud alif lam ha gitu. Alif lam, sujud itu ha, duduk di antara dua sujud itu mim, duduk akhir itu dal. Berarti ketemu huruf alhamdu. Alhamdu itu lek ditafsiri oleh orang fikih segala puji kan. Nah, orang tasawuf tidak hanya segala puji. Walaisa jami'al madaih walakin alhamdu huwallahu wal Muhammad. Alhamdu itu dalam kaji tafsir namanya wujud dan maujud, ada dan diada. Ada itu Allah, diada itu Kanjeng Nabi. Jadi yang pertama kali diada itu hamdun atau Muhammad atau cahaya disebut nur Muhammad. Nah, karena nur itu cahaya, orang Jepang cahaya itu matahari kan itu kan yang pertama. Nah, lalu dijelaskan oleh Kanjeng Nabi bahwa beliaulah nurullah itu. Ana minallah wal mu'minuna minni. Niki kajian tasawuf nggih. Jadi yang pertama Allah itu pertama dan yang tidak ada permulaan kan gitu. Lalu Allah mengada dan yang diada pertama itu nur namanya. Allah itu nur, yang diada namanya ala nur. Nurun, Allah kan an-nuru dong kita. Sifat Allah an-nuru. Mengada ala nur wujudnya Muhammad disebut nur keterpujian.
dari Nur Muhammad ini dicipta semuanya. Laulaka lamma khalaqtul aflaka. Darimulah, dari nur cahaya ini dicipta semuanya. Matahari, bintang, surga, neraka, arasy, itu dicipta dari nur ini. Baik. Kemudian rukun kolbi, rukun ada 4 kan ya. Jadi rukun qauli, rukun fi'li, rukun kolbi. Rukun kolbi ini teng ati. Apa itu? Qasdu, sengaja melakukan sesuatu. Takyin, ketentuan waktu. Apa takyin itu? Ketentuan waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu takyin namanya. Terus tafrid itu kefarduan. Apa fardu itu? Ya, yang membedakan sholat kita itu sunnah dan fardu itu ati. Gimana fardu napa sunnah? Sholat 2 rakaat gitu, antara subuh dengan sunnah qobliyah itu sami kan? Kecuali yang pakai kunut ya. Sholat sunnah pun boleh pakai kunut loh. Yang membedakan apa? Tafridnya ini, teng ati gitu. Jenenge rukun kolbi. Maka rukun kolbi itu tegaknya 3. Qasdu, sengaja melakukan sesuatu dalam hati semuanya. Sengaja saya melakukan sholat apa? Subuh takyin gitu. Fardun ain pada diri kita. Makanya kalau di kalangan misalnya orang-orang Nahdiyin itu ada usolli gitu, itu sengaja melakukan sesuatu fardhu, tafrid kan? Zuhri berarti takyin, ngoten lho. Upama diucapin ngoten ndas pundi? Monggo mawon pokok mengucapkannya sebelumnya. Ojo pas Allahu Akbar usolli, jangan gitu. Utawa enggak ngucapkan, ya enggak apa-apa, langsung qasdu, takyin, tafrid di dalam. Sengaja takyin, tafrid. Takyin itu subuh, tafrid itu fardu ngoten. Duduk sunah iki ngoten. Allahu Akbar pun ngoten cekap. Niku qalbi. Aja sampai ucapan qauli gitu, Allahu Akbar, aja sampai qiyam tegak niki lepas dari qasdu ngoten lho, lepas dari hati. Nek lepas berarti enggak rukun, Pak. Cor tasawuf lho nggih. Ati sing roh awake dhewe. Makane berikutnya ini kok ada tartib. Apa tartib itu? Tartib itu qauli, fi'li ke dalam qalbi, unggah nolih. Naik lagi, naik. Tartib qauli, fi'li, qalbi, ngesor bawahnya, bawah. Nah itu. Yang kecil ya, oke. Jadi perbuatan kita dari perbuatan qauli, fi'li itu ke dalam qalbi namanya tartib. Jadi qauli, fi'li, qalbi disebut dengan tartib. Terus ke atas, terus bawah lagi. Sudah. Nah, rukun qauli dan fi'li digabung gitu, ke dalam hati namanya niat. Kemudian tartib itu qauli, fi'li, qalbi. Nah, barulah disebut dengan mukmin. Mukmin itulah yang sholat. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'una. Niku surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 1-2. Artinya apa? Jenengan kalau sholat sebagai mukmin mesti khusyuk ngono lho. Kenapa? Karena mukmin itu paham itu. Nek sampean ora khusyuk, khusyuk ya napa to khusyuk? Tenang khusyuk ning maknane. Apa eling sembarang? Ya eling enggak apa-apa, pokoknya aja bablasno. Allahu Akbar kok ingat sesuatu enggak apa-apa, ning aja dibablasno, ben lewat ngono wae. Iku yo tetep khusyuk ngono. Khusyuk itu tenang dan kamu menyadari terhadap apa yang kamu lakukan, itulah khusyuk. Namanya sukunul jawarih gitu.
tenangnya gerakan ini tenang gitu. Wat mitna'anul qalb, tenangnya hati. Secara zahir nggih tenang, secara batin tenang. Niku jenenge khusyuk. Ya napa secara zahir iso tenang? Lek fikih syariate pas. Ya napa secara batin iso tenang? Nek ngerti apa sing dilakukan. Mesti khusyuke barulah